di dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Kaisar Jepang. Jadi kayak seakan-akan kepemimpinan tertinggi itu adalah Kekaisaran Jepang. Jadi gitu doktrinnya pada saat itu. Hai Good Mood, apa kabar di mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang sekolah, terutama sekolah formal nih ya Good Mood. Buat kalian, para Good Mood yang lagi sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, kuliah, entah itu S1, S2, S3, semoga selalu semangat belajar dan semangat melalui hari-hari di sekolah. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran nih Good Mood. Entah kalian penasaran atau enggak juga, tapi ya semoga kalian penasaran. Seperti apa sih sekolah pertama kali? Siapa sih penemu sekolah formal pertama kali? Dan seperti apa perkembangan masuknya sekolah formal di Indonesia? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, Good Mood. Sebenarnya kenapa bisa muncul video ini? Itu karena aku bertanya-tanya siapa sih sebenarnya pencipta pendidikan formal pertama kali. Nah, dan juga aku juga kayak bertanya-tanya gitu, kenapa sih mesti ada sekolah? Gimana sih perkembangan gitu loh sekolah dari zaman dulu. Nah, setelah aku googling, aku menemukan bahwa menurut data dari Wonderpolis itu menyatakan kalau pendidikan secara informal tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Sejak peradaban manusia itu mengenal yang namanya bertahan hidup. Karena manusia udah tahu bertahan hidup, maksudnya harus tahu bertahan hidup, mereka itu jadi berpikir bagaimana cara mencari makanan, bagaimana caranya membuat tempat berlindung. Seperti itulah yang mereka pelajari. Nah, karena dari satu generasi ini yang udah belajar bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya membuat tempat tinggal, itu mereka ngerasa harus diwariskan ke generasi berikutnya. Kayak gitu. Jadi dari warisan inilah muncul yang namanya pendidikan atau informasi yang harus disampaikanlah ke orang lain tentang bagaimana cara bertahan hidup, entah itu mencari makanan ataupun tempat tinggal. Nah, Good Mood, sebenarnya dulu manusia itu awalnya tidak membutuhkan sekolah untuk meneruskan informasi nih Good Mood. Nah, anak-anak pada saat itu mendapatkan informasi atau pendidikan yang paling pertama itu kan dari keluarga mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak populasi manusia di dunia ini, akhirnya mereka tuh ngerasa kewalahan. Orang-orang tua itu ngerasa kayak terlalu memakan waktu kalau harus mendidik atau memberikan informasi kepada anak-anaknya. Nah, daripada setiap keluarga harus bertanggung jawab secara individu soal pendidikan, jadinya manusia atau orang-orang pada saat itu mulai menyadari bahwa kayaknya lebih mudah dan lebih efisien deh kalau kita itu membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok itu di dalamnya terdiri dari beberapa orang dewasa dan sekelompok anak-anak yang nantinya orang dewasa inilah yang akan mendidik atau memberikan informasi kepada anak-anak ini. Gitu. Nah, karena sudah membentuk kelompok, jadinya sekelompok anak-anak yang dididik ini mereka bisa mendapatkan informasi, keterampilan, pengetahuan itu secara bersama-sama dalam jumlah yang banyak, dan mereka juga bisa melakukan diskusi antara satu anak dan anak lainnya. Nah, dari konsep inilah pertama kali munculnya sekolah. Dari pemikiran harus membentuk kelompok dan harus membentuk kelompok di mana satu kelompok ini harus ada orang dewasa dan juga beberapa anak-anak untuk dididik. Nah, dari sinilah muncul pertama kali adanya yang namanya sekolah. Nah, Good Mood, tadi kan kita udah ngebahas seperti apa sih pertama kali konsep adanya sekolah kan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan seperti apa sih pertama kali adanya sekolah formal. Nah, dilansir dari Science Trends. Nah, di Science Trends ini mengatakan bahwa sekolah formal dan pendidikan formal itu pertama kali ada di tahun 500 Masehi di Yunani kuno, Romawi kuno, dan juga di Mesir kuno. Nah, pada masa ini masyarakat mulai mengajarkan lebih dari sekedar keterampilan budaya. Jadi udah mulai masuk pengetahuan-pengetahuan umum nih yang diajarkan oleh pendidik saat itu. Nah, di Alexandria, Mesir, ada sebuah perpustakaan Alexandria yang menunjukkan bahwa melek huruf atau literasi menjadi fokus penting bagi banyak sekolah di berbagai peradaban. Nah, masuk ke selama abad pertengahan, matematika menjadi fokus utama pendidikan di Good Mood. Setelah itu masuk ke abad pencerahan, jadi selama abad pencerahan, ilmu pengetahuan umum mulai menjadi fokus pendidikan, jadi nggak cuma matematika, udah ada mulai ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam, kayak gitu. Oh ya Good Mood, perguruan tinggi pertama di dunia itu adalah Universitas Bologna yang didirikan pada tahun 1088.
1088, aku nggak tahu aku ada di mana, mungkin aku lagi ada di dunia lain, entah itu kapan ya, udah lama banget. Universitas Bologna ini merupakan universitas tertua dan terlama di dunia loh, Goodmood. Nah, kenapa universitas ini bisa berdiri? Itu bermula dari sekelompok siswa yang ingin menambah ilmu pengetahuan, dan mereka itu mengumpulkan atau mencari-cari orang yang memang kompeten di bidangnya. Jadi mengumpulkan beberapa orang, dan akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok gitu, kelompok belajar. Nah, dari sinilah terbentuknya yang namanya Universitas Bologna ini. Setelah itu, pendidikan dan sekolah wajib itu menjadi hal penting bagi beberapa masyarakat. Ini ada beberapa list negara-negara pertama yang mewajibkan pendidikan saat itu. Yang pertama itu ada suku Aztec pada tahun 1400-an. Yang kedua ada Jerman yang membuat pendidikan wajib di akhir tahun 1500-an. Selanjutnya ada Skotlandia yang membiayai sekolah semua orang dan mewajibkan sekolah itu pada tahun 1616. Di Amerika Serikat, di Massachusetts, membuat sekolah wajib itu ada dari 1642. Sedangkan di Prusia, membuat sekolah wajib itu sudah ada dari tahun 1763. Dan yang terakhir itu ada Jepang. Nah, Jepang mewajibkan sekolah itu pada tahun 1868. Seiring berkembangnya zaman, seiring bertambahnya jumlah populasi manusia di dunia ini, seiring bertambahnya ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia, ada seseorang yang mulai menggagaskan adanya sekolah modern. Seseorang ini sering disebut dengan Bapak Pendidikan Modern. Siapakah beliau? Beliau ini bernama Horace Mann yang lahir pada 1796. Horace Mann merupakan sekretaris Dewan Pendidikan Negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat. Nah, si Bapak Mann ini yakin bahwa pendidikan publik universal sangat penting untuk membentuk warga negara Amerika saat itu. Nah, di masa jabatannya, Bapak Mann ini membuat sejumlah sekolah umum di Massachusetts. Nah, ia mereformasi sekolah-sekolah umum yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lain. Setelah diangkat menjadi sekretaris Dewan Sekolah, Horace Mann mengunjungi beberapa sekolah di Massachusetts untuk melihat bagaimana sih operasional sekolah di sana. Nah, si Bapak Mann inilah juga yang memulai namanya jurnal yang bernama Common School Journal pada tahun 1831, di mana si Common School Journal ini dijadikan sebagai panduan bagi guru-guru agar sama dalam mengajar. Nah, jadi disinilah terciptanya yang namanya SOP, Goodmood. SOP gimana mengajar yang baik dan benar dan agar serentak untuk semua pendidik saat itu. Si Bapak Mann ini juga lah yang mencetuskan pada tahun 1831. Selain membuat SOP ini, si Bapak Mann juga sering traveling ke beberapa negara di Eropa untuk melihat apakah ada sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dia masukkan ke kurikulum yang dia buat dan nantinya dijadikan sebagai bahan pengajar dan diberikan kepada murid-muridnya, kayak gitu. Oke, Goodmood. Tadi kan aku udah ngejelasin tentang seperti apa sih konsep sekolah pertama kali dan siapa pendiri sekolah formal. Nah, sekarang kita masuk ke seperti apa sih pendidikan masuk di Indonesia dan gimana perkembangannya. Nah, pendidikan masuk di Indonesia itu pada tahun 1901, di mana pada saat itu zaman masih Belanda menduduki Indonesia, di mana Belanda mulai membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi yang tujuannya sebagai bentuk upaya dan kebijakan politik etis yang diterapkan oleh Belanda saat itu. Tapi Goodmood, ada hal yang kurang mengenakan pada masa pendidikan Belanda saat itu, di mana yang boleh mengenyam pendidikan itu hanyalah orang-orang kalangan sosial atas dan para bangsawan. Jadi belum semua masyarakat Indonesia boleh mengenyam pendidikan. Nah, Belanda jugalah yang mengenalkan sistem jenjang pendidikan di sini yang sampai sekarang kita kenal dengan SD, SMP, SMA. Tapi dulu penyebutannya agak ribet nih. Nah, sistem pendidikan Belanda ini dibagi menjadi 4 di Goodmood. Yang pertama itu adalah sekolah dasar bagi orang Eropa saat itu, di mana disebut dengan Europese Large School. Selanjutnya, untuk sekolah dasar bagi pribumi, itu sering disebut dengan Hollands Inlandse School atau HIS. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama, atau sering disebut dengan Meer Uitgebreid Laar Onderwijs atau MULO. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah menengah atas, atau disebut dengan Algemene Middelbare School atau AMS. Jadi kalau misalnya ada salah pengejaan, mohon maaf ya Goodmood, emang agak ribet gitu. Tapi inilah empat sistem yang nantinya akan hilang satu menjadi 3, cikal bakal adanya SD, SMP, dan SMA.
yang sekarang ini. Nah, Good Mood, seiring berjalannya waktu, bertambahnya tahun, akhirnya di tahun 1930-an, pendidikan formal itu sudah mulai menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi udah mulai ada di mana-mana pendidikan formal. Tapi hal ini tidak bertahan lama, karena Jepang mulai masuk ke Indonesia dan merubah sistem pendidikan di Indonesia. Di mana Jepang itu masuk pada tahun 1942 sampai 1945. Di sini Jepang mengubah beberapa sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama, itu adalah bahasa. Jadi bahasa yang digunakan pada proses belajar mengajar di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, bahasa resminya. Karena dulu sebelum Jepang masuk, proses belajar mengajar di Indonesia itu menggunakan bahasa Belanda. Nah, yang kedua, itu Jepang menghapuskan yang namanya yang boleh belajar itu hanyalah kalangan atas atau kalangan bangsawan. Jadi, semenjak Jepang masuk, semua kalangan di Indonesia itu udah boleh mengenyam pendidikan. Yang ketiga adalah masa belajar yang diubah oleh Jepang. Jadi SD saat itu diubah masa belajar itu menjadi 6 tahun, atau kalau di Jepang disebut dengan Kokumin Gakko. Sedangkan SMP itu 3 tahun dan SMA 3 tahun. Nah, inilah cikal bakal kenapa sekarang kita tuh SD 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun dari Jepang inilah. Tapi Good Mood, ada juga nih hal yang tidak mengenakan dari sistem pendidikan Jepang. Di mana saat itu banyak tenaga pengajar dan juga pelajar yang diambil oleh Jepang dan dijadikan kayak pembantu untuk perang Jepang saat itu. Di tahun 1940 atau 41, pada masa masih si Belanda yang menduduki Indonesia, itu jumlah SD di Indonesia itu hampir 17.848 nih jumlahnya. Tapi di masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, itu jumlah SD semakin menurun sampai di angka 15.069. Selain itu, otoritas pendidikan Indonesia itu juga difokuskan ke Jepang. Jadi apa-apa pendidikannya tentang Jepang saat itu. Bahkan pendidik di Indonesia itu didoktrin dengan ajaran yang namanya Hako Ichiu. Di mana Hako Ichiu itu artinya 8 benang dalam satu atap. Di mana Hako Ichiu ini adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, di dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Kaisar Jepang. Jadi kayak seakan-akan kepemimpinan tertinggi itu adalah Kekaisaran Jepang. Jadi gitu doktrinnya pada saat itu. Ya, akhirnya walaupun Indonesia itu sempat mengalami masa-masa sulit di bidang pendidikan dari masa Belanda sampai Jepang, akhirnya setelah Indonesia merdeka dan pada tahun 1947, Indonesia itu membentuk panitia penyidik pengajar Republik Indonesia yang berjumlah 52 orang. Di mana tugasnya di sini adalah untuk meninjau masalah pendidikan dan juga bagaimana pengajaran terhadap anak-anak. Apa aja yang diajarin, terus seperti apakah sistemnya itu sudah baik untuk belajar mengajar saat itu. Jadi mereka meninjau dari pendidikan yang terendah sampai pendidikan yang tertinggi. Jadi ya gitu, setelah melewati masa susah, akhirnya habis gelap terbitlah terang. Gitu Good Mood. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood? Ya, cukup berat ya materinya. Kita belajar sejarah, kayak gimana sekolah pertama kali terbentuk dari kelompok-kelompok orang yang memang ingin menambah pengetahuan mereka sampai akhirnya pendidikan itu masuk ke Indonesia. Gimana nih menurut kalian Good Mood? Apakah kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain? Kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan ya kita bisa saling sapa, biar kita bisa saling enak gitu diskusinya ya, nanya-nanya. Nah, terima kasih telah klik video ini, semoga kalian suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.